Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran Angkatan 2019. And in this video, kita akan menjelaskan tentang kerusakan pada ikan akibat mikroorganisme. Dan pertama, kita kenalkan dulu, saya Sonia Nada Safara. Saya Resa Nur Fabila. Saya Hasna Nur Afifah. Saya Putri Salsabila. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, Indonesia itu adalah negara maritim, yang artinya Indonesia punya wilayah laut yang sangat luas. Artinya juga, hasil laut Indonesia, yaitu salah satunya adalah perikanan, pasti banyak banget kita punya nih. Tapi apa jadinya ketika ikan yang hasil perikanan yang banyak itu nggak bisa didistribusikan sampai ke tangan konsumen karena produk tersebut sudah busuk ataupun sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. So, in this video kita akan menjelaskan tentang yang pertama adalah ciri-ciri kerusakan pada ikan yang akan dijelaskan oleh Hasna. Yang kedua, penyebab kerusakan ikan tersebut yang akan dijelaskan oleh Putri. Yang ketiga, apa sih mikroba yang menyebabkan kerusakan ikan tersebut yang akan dijelaskan oleh Echa. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi atau mencegah kerusakan ikan tersebut oleh saya, Sonia. Langsung saja. Ciri-ciri kerusakan pada ikan. Ciri kerusakan pada ikan dapat kita lihat pada indikator berikut. Yang pertama, dari matanya. Pada ikan segar, matanya terlihat bening, menonjol, dan cembung. Sedangkan pada ikan yang rusak atau tidak segar, matanya keruh, kemerahan, cekung, bahkan berlendir. Selanjutnya, kita lihat insangnya. Pada ikan segar, insangnya berwarna merah segar. Sedangkan pada ikan yang rusak, warna insangnya merah tua, kusam, dan berlendir. Lalu pada sisiknya, pada ikan segar, sisiknya sulit dilepas, terutama pada bagian perut. Sedangkan pada ikan yang tidak segar, sisiknya mudah sekali terlepas. Lalu, indikator selanjutnya adalah daging. Pada daging ikan segar, teksturnya kenyal, sedangkan pada ikan yang sudah rusak, teksturnya lembek. Lalu, baunya dapat kita cium sendiri. Pada ikan yang segar, baunya seperti air laut. Sedangkan pada ikan yang rusak, baunya tidak segar. Lalu, indikator kelenturan saat digoyangkan, pada ikan segar, ikan tidak lentur atau kaku. Sedangkan pada ikan yang rusak, dia lentur sekali saat digoyangkan. Yang terakhir, bekas tekanan pada daging menggunakan jari. Pada ikan segar, setelah ditekan, dia tidak meninggalkan bekas atau kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada ikan yang telah rusak, dia meninggalkan bekas. Selanjutnya, saya akan perlihatkan ilustrasi dari ciri-ciri kerusakan ini. Nah, kita lihat mata ikan segar dibandingkan mata ikan yang tidak segar. Lalu ini insang, yang sebelah kiri adalah insang ikan segar, sebelahnya lagi adalah insang ikan yang sudah tidak segar. Selanjutnya, kita bisa lihat daging ikan yang segar, dia terlihat masih fresh gitu. Kalau ikan yang sudah tidak segar, dia terlihat kusam. Selanjutnya, ini ilustrasi bekas tekanan oleh jari pada ikan yang segar. Terlihat bentuk ikan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, ini ilustrasi bekas tekanan oleh jari pada ikan yang tidak segar. Terlihat ada bekas tekanan oleh jari. Lalu ini ilustrasi kelenturan ikan di kiri kita adalah ikan yang tidak segar, di kanan kita adalah ikan yang segar. Terlihat setelah digoyangkan, ikan yang tidak segar sangat lentur, sedangkan ikan yang segar terlihat kaku. Selanjutnya ada penyebab kerusakan. Yang pertama ada perubahan bau.
di mana umumnya dipengaruhi oleh suhu, dan biasanya untuk setiap kenaikan suhu 5,5 derajat Celcius akan terjadi kerusakan 2 kali lipat. Apabila suhu untuk penyimpanan terlalu tinggi, maka akan terjadi dekomposisi kimia jamur, khususnya ikan yang dikeringkan. Yang kedua, ada perubahan warna. Umumnya terjadi karena pigmen yang ada pada ikan. Misalnya, kerusakan pada hemoglobin dan mioglobin yang disebabkan proses oksidasi. Yang ketiga, ada pembusukan bahan berprotein. Mengapa bisa terjadi? Hal ini karena protein pada tubuh ikan sangat mudah sekali mengalami pembusukan, dan ikan sangat mudah mengalami denaturasi. Di daging ikan sendiri, penurunan kadar protein sejalan dengan menurunnya kadar lemak ikan. Sebagai akibat dari degradasi lemak dan protein yang menyebabkan bau tengik dan cita rasa yang tidak enak. Yang keempat, adanya luka dan memar pada tubuh ikan. Sebabnya dapat kita lihat di slide selanjutnya. Sebab yang pertama ada penangkapan atau pemanenan. Setelah penangkapan ikan akan mengalami 3 fase secara berurutan, yaitu fase pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor mortis. Fase pre-rigor adalah fase di mana mutu dan kesegaran ikan sama seperti ketika masih hidup. B. Fase rigor mortis adalah fase di mana ikan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup, namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Dan fase ketiga adalah fase ikan yang mulai mengalami pembusukan daging. Selanjutnya, dari penangkapan atau pemanenan, adanya benda asing yang tidak normal yang terdapat di dalam tubuh ikan. Misalnya dengan ditemukan longline karena menggunakan pukat harimau, atau ditemukan pengait pada tubuh ikan apabila pada proses penangkapannya menggunakan alat bantu. Lalu ada tekanan dan benturan fisik yang dialami ikan selama penangkapan dan penanganannya di atas kapal dan juga di pangkalan pendaratan ikan. Selanjutnya ada pengangkutan atau distribusi. Pada saat distribusi, ikan terbanting, tidak sengaja ataupun karena gesekan yang timbul di atas sarana transportasi. Bisa juga ikan yang tertangkap dan mati dibiarkan agak lama, sehingga keadaannya sudah kurang baik sewaktu dinaikkan ke atas dek. Ikan yang terkena tekanan fisik maupun oleh es maupun sesama ikan akan mengalami memar, terutama ikan yang berada di dasar palkap pengepakan yang tidak benar selama proses pengangkutan. Selanjutnya, ada di proses penyimpanan. Proses yang tidak tepat dapat menimbulkan banyaknya jaringan pengikat dan dinding sel yang mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan daging ikan kehilangan kelenturan. Lalu, bisa juga terjadi hentakan yang terjadi pada saat dibanting wadah penyimpanannya, atau saat pengepakan yang tidak benar, sehingga menyebabkan tekanan berat yang menimpa tubuh ikan menjadi berlebihan. Penumpukan yang terlalu tinggi di dalam wadah penyimpanan sebelum dijual, ataupun pada saat di pasar, berpotensi menyebabkan kerusakan fisik pada ikan. Dan terhalangnya oksigen dapat menyebabkan ikan mengalami kerusakan karena ikan memiliki kandungan air yang tinggi. Dan jika kehilangan air berlebihan akan berpengaruh terhadap teksturnya. Dan yang terakhir, ketika berada di tangan penjual atau pembeli. Luka atau memar yang dapat terjadi dapat disebabkan oleh pedagang yang membanting ikan agar segera mati, ikan yang merontak sesaat sebelum mati, atau terinjak. Selanjutnya, ada mikroba penyebab kerusakan. Sebenarnya, mikroba yang menyebabkan pembusukan pada ikan itu banyak. Di sini saya pilih beberapa mikroba dari tingkat pengaruh tinggi, sedang, dan rendah. Yang pertama, ada Pseudomonas. Pseudomonas adalah bakteri yang paling dominan dalam pembusukan ikan, karena dapat menghasilkan asam dan aldehid. Contohnya, bakteri Pseudomonas fluorescens dapat menimbulkan noda berwarna kuning atau kuning kehijauan sebelum ikan menjadi busuk. Yang kedua, ada Achromobacter. Achromobacter adalah sebuah genus bakteri penghasil asam asetat, ditandai dengan kemampuannya mengubah etanol menjadi asam asetat, sehingga dapat menimbulkan bau tak sedap. Yang ketiga, ada Flavobacterium. Biasanya, bila ikan terinfeksi bakteri ini akan ditandai dengan terjadinya perubahan warna abu-abu keputihan pada beberapa bagian di sekitar mulut, kepala, sirip, atau insang. Contohnya, bakteri Flavobacterium columnare adalah penyebab penyakit rontok insang yang menyebabkan kerugian besar pada perikanan budidaya. Yang keempat,
Ada Micrococcus. Micrococcus ini menimbulkan noda merah pada ikan. Contoh bakteri Micrococcus adalah Micrococcus luteus, misalnya, yang sering menginfeksi permukaan kulit ikan dan dapat menyerang organ dalam, sehingga menyebabkan pendarahan pada organ dalam, misalnya hati, limfa, dan ginjal. Yang terakhir, ada Laconostoc. Laconostoc adalah bakteri asam laktat. Contoh dari bakteri Laconostoc adalah Laconostoc mesenteroides, dapat merubah gula reduksi menjadi dextran, yang dapat menutup seluruh permukaan tubuh ikan berupa lendir. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa produk ikan ini sangat rentan untuk rusak ataupun membusuk. Sedangkan ekspor ikan Indonesia sendiri, Indonesia mengekspor ke beberapa negara besar, di antaranya ada Jepang, Cina, Singapura, Australia, dan Amerika, dan 16 negara maju lainnya. Maka dari itu, pengawetan ikan ini harus dibutuhkan karena dapat menghambat bahkan mencegah proses pembusukan yang terjadi dengan tingkat waktu yang bervariasi, tergantung jenis proses pengawetan ikan seperti apa yang kita pilih untuk digunakan. Ada berbagai cara pengawetan dan pengolahan ikan yang dapat digunakan untuk mencegah proses pembusukan ikan ini, supaya sebagian besar produksi ikan hasil tangkapan maupun hasil budidaya ikan ini dapat dimanfaatkan lebih maksimal dan mempunyai nilai tambah. Pengawetan sendiri diartikan sebagai suatu teknik atau tindakan yang dilakukan oleh manusia pada suatu bahan pangan dengan cara sedemikian rupa sehingga hasilnya bahan tersebut tidak mudah rusak. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mengatasi kerusakan pada ikan atau cara mencegahnya supaya dapat disimpan, dapat tersalurkan kepada konsumen. Itu setidaknya saya akan menjelaskan 6 cara. Yang pertama adalah pengeringan. Pengeringan ini seperti yang kita bahas ini, hasil ikan itu tingkat airnya itu tinggi, yaitu sekitar 55 sampai 80%. Nah, kadar air yang tinggi pada ikan tersebut dapat menyebabkan bahan atau ikan tersebut tidak tahan lama setelah dipanen ataupun dipotong. Pengeringan ini dapat dilakukan secara alami atau penjemuran dan pengeringan secara buatan atau artificial. Jadi prinsip pengeringan itu pertumbuhan mikroba dan reaksi kimia akan terjadi dengan adanya air. Sehingga pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air sampai batas tertentu supaya kerusakan bahan makanan atau makanan tersebut terhindar. Lalu berikutnya ada pengalengan. Nah, pengalengan itu adalah salah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetik dalam suatu wadah yang disebut can, atau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia kaleng. Dan kemudian disterilkan, sehingga diperoleh produk pangan yang tahan lama dan tidak mengalami kerusakan baik fisik, kimia, maupun biologis. Nah, pengalengan ini dipaknya itu secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen yang dapat merusak ikan tersebut. Kayak gitu. Dan yang ketiga ada pembekuan. Pembekuan ini dimaksudkan untuk mengawetkan sifat-sifat alami ikan. Jadi pembekuan itu dia menggunakan suhu yang lebih rendah, yaitu jauh di bawah titik beku ikan. Dan proses pembekuan ini mengubah hampir seluruh kandungan air pada ikan tadi yang dapat menyebabkan pembusukan. Dia akhirnya itu akan berubah menjadi es. Keadaan beku ini menyebabkan bakteri dan enzim itu terhambat kegiatannya sehingga daya awet ikan beku lebih besar dibanding ikan yang hanya didinginkan.
pada suhu negatif 12 derajat Celcius, kegiatan bakteri telah dapat dihentikan, tetapi proses-proses enzimatis masih terus berjalan. Berikutnya adalah pengasapan. Pengasapan pada ikan ini melibatkan unsur kimia yaitu asap yang dapat berfungsi untuk meningkatkan daya awet, antara lain sebagai disinfektan yang menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri pembusuk yang terdapat dalam tubuh ikan. Selain itu juga, prinsip dasarnya itu, pada dasarnya, proses pengasapan ikan merupakan gabungan aktivitas dari penggaraman, pengeringan, pemanasan, dan pengasapan. Nah, berikutnya adalah fermentasi. Produk fermentasi dari ikan ini ada peda atau bandeng yang kita tahu, lalu ada terasi berbahan ikan, dan ada juga kecap ikan. Nah, yang saya ambil contoh di sini adalah peda. Peda ini prinsipnya fermentasinya dia dibuat dengan penambahan garam dengan jumlah tinggi. Pada saat fermentasi ini hanya mikroba yang bersifat halotoleran dan halofilik dari jenis bakteri, kapang, dan hamir yang dapat hidup. Pada akhirnya, peda mempunyai kadar garam sekitar 15-20%. Dan yang terakhir adalah produk hasil olahan. Jadi untuk dapat sampai ke tangan konsumen dan mempunyai nilai yang lebih, ikan dapat diolah menjadi berbagai macam produk, diantaranya adalah produk frozen food, yaitu nugget, fishball, dan semacamnya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. And don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Thank you.